Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, kita dalam siaran Kamir tetapi rotinya roti kue keranjang sisa Imlek kemarin. Kalau ada roti seperti ini, saya teringat lagu Ono rondo manggon ngarep omahku, yen ro aku dheweke nguyang-guyu, yen dheke ngerti aku namatke, wong lakune saya digawe-gawe. Saudara-saudari, rondo itu akhirnya memberi roti setiap hari. Saben dino aku dikirimi roti, mundak-mundak. Nah, akhirnya apa? Rotinya menjadi membuat orang ragu-ragu. Jangan-jangan roti ini murni atau tidak. Motivasinya supaya rondo ini menggait saya atau tidak. Ada seperti sebeh atau apa pelet atau tidak. Maka kemudian akhirnya roti yang bisa mengenyangkan ini dicurigai. Roti yang biasanya dibagi-bagi untuk orang-orang korban kebanjiran, korban bencana, akhirnya dicurigai. Jangan-jangan ada peletnya. Nah, netral rotinya, tetapi orang yang menggunakan roti ini yang tidak netral. Ingat, orang bisa membantu orang kelaparan dengan nasi bungkus, tapi orang juga bisa membantu demo kerusuhan dengan nasi bungkus yang sama, karena nasi bungkusnya netral, tetapi orang yang dibalik nasi bungkus itu yang menentukan ini akan baik atau akan jahat. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang godaan-godaan seperti itu. Yesus yang setelah berpuasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, tentu dia lapar. Maka ada setan yang tahu kelemahan ini. Dia membujuk Yesus. Silahkan kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tentu akan mengenyangkan dia. Tetapi yang memerintah, yang menyuruh, menganjurkan adalah setan. Dan di belakangnya, setan biasanya akan menjebak orang lebih jauh lagi. Lalu Yesus dibawa di bubungan bait Allah. Lihat semuanya ini, dan jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang anak Allah. Malaikat-malaikatnya akan menatang dia supaya tidak terantuk pada batu. Maka kamu tidak akan kesakitan. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Karena jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga adalah Yesus dibawa ke gunung yang tinggi dan ditunjukkan keindahan alam, semua kuasa dunia. Lalu Yesus mengatakan, semua ini kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku. Maka godaan keangkuhan adalah puncaknya orang yang jatuh dalam dosa. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baru merasakan bagaimana godaan itu muncul, kita akan merasakan pelan-pelan dan akhirnya tergoda dengan jauh, tiba-tiba sudah melampaui segalanya. Kita ingat kasus Sambo. Bagaimana awalnya adalah laporan dari istri atau mungkin anak buahnya. Maka Sambo kemudian memanas dan mulai merencanakan untuk mengakhiri asistennya sendiri yang sudah beberapa tahun melayani dia. Dia tega dengan menghabisi asistennya itu, walaupun sudah melayani dia dan keluarganya. Sekarang juga baru viral bagaimana orang-orang yang sedang menyalahkan seorang pejabat dari pajak itu. Dia merasakan bagaimana seorang pegawai pajak itu mulai kemudian dia karena anaknya yang dibisiki oleh pacarnya, kemudian karena kasus yang ada dengan mantan pacar dari pacar itu, maka dia pun marah. Dia menyiksa orang itu dan akhirnya apa?
Akhirnya semua menjadi kena getahnya. Bapaknya disoroti. Kemudian dia turun, akan dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, bapaknya untuk tanggung jawab. Dia turun keluar dari sebagai PNS. Kemudian juga anak itu dikeluarkan dari kampusnya. Semua disorot. Semua saudara, bapak, ibu, semuanya disorot. Dan akhirnya apa? Semuanya menjadi tidak terpikirkan, bahwa semua menjadi terlalu jauh. Orang tidak membayangkan tadinya. Itulah dosa sosial. Maka saudara-saudari yang terkasih, dosa sosial adalah dosa yang kadang-kadang awalnya tidak kita rasakan. Maka Yesus saat ini juga digoda. Awalnya godaan yang sederhana dan masuk akal. Dia diminta mengubah batu menjadi roti, sementara dia sedang lapar. Tetapi kalau dia mengikuti, dia juga godaannya akan semakin berat, yaitu dia menjadi keangkuhan. Dia menyembah setan, dia melupakan Bapa, dia melupakan Tuhan, dan akhirnya dia sendiri sebagai Yesus yang adalah manusia itu mulai merasakan bagaimana dirinya itu kemudian harus tegas untuk menghadapi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, perlu ketegasan. Enyahlah iblis, itu sebagai ketegasan. Maka kalau digoda sedikit saja dan kita terbiasa dengan membaca gerak-gerak setan di dalam batin kita, di dalam pembedaan roh, maka kita pun akan dengan tegas untuk melawan godaan itu. Enyahlah iblis. Saudara-saudari yang terkasih, dari roti bisa menjadi pembunuh. Dari roti juga bisa menjadi pahlawan, yaitu berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita semua yang ada dalam pertobatan ini mau menggunakan roti ini, seluruh kekayaan, harta, talenta kita, jabatan kita, untuk kesejahteraan orang banyak, atau justru untuk kehancuran orang banyak. Semoga kita selalu membangun dengan tegas, menolak setan, dan juga mengikuti pertobatan kesempurnaan Tuhan sendiri. Salam Kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.